Selamat pagi, Shalom. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini, tanggal 27 Maret. Nyanyian pujian bagi umat Tuhan yang istimewa. Ayat inti terdapat dalam kitab Wahyu 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ketika sebuah gerakan Kristen mulai mengambil bentuk yang pasti, gerakan itu biasanya menciptakan buku nyanyiannya sendiri. Pada tahun 1849, James White melakukan tugas itu untuk Advent Hari Sabat atau Sabatarian Adventist dengan menerbitkan himne untuk umat khusus Tuhan yang menaati perintah Tuhan dan iman Yesus. Tentu saja himne dan buku himne tidak pernah netral. Himne dan buku himne mencerminkan pesan yang paling penting dari mereka yang menulis lagu dan menyusun himne. Dan seperti banyak orang di zaman Kekaisaran Romawi yang menyanyikan lagu untuk doktrin Kristen Ortodoks, demikian pula banyak orang di abad ke-19 yang menyanyikan lagu sesuai pekabaran Advent. James White memahami pengaruh lagu. Ia juga memahami fungsi doktrinnya. Dengan mengingat hal itu, tidak mengherankan jika himne pertama dalam koleksi James berjudul Sabat yang Kudus atau Holy Sabbath. Kata-katanya sendiri menjelaskan pekabarannya. Firman Tuhan murni, takkan gagal. Sumber yang terus mengalir, ketetapan, perintah, dan hukumnya ditulis bagi yang berhati murni. Ke surga manusia dituntun, firmanlah penuntunnya yang aman, dan jika ia menyangkal hukum ini, langkahnya pasti tergelincir. Sabat kudus ada di sini, yang dikuduskan Tuhan. Bila kita mau menikmati janjinya, kita harus mematuhinya. Saat Musa hidup di dunia, hukum ini disahkan, dan semua yang menaati firman ini mengenal kesuciannya. Jauh di sepanjang aliran waktu, kita mendengar Nabi berkata, "Dengarkan, pemelihara hari ketujuh, jangan takut, malu, dan celaan." Demikianlah Tuhan yang agung berfirman kepada yang benar-benar beristirahat. Engkau akan berkendara di tempat tinggi dan makan di antara yang diberkati. Di sini pula lah orang sabar berada memelihara hukum tetap murni. Mereka akan menikmati kota suci jika bertahan sampai akhir. Maka marilah kita menempuh jalan ini sampai kita masuk Kanaan sejati. Kita akan berjalan di jalan emas. Di sanalah kita selamanya. Karena buku himne yang dibuat James hanya berisi kata-kata dan tidak ada nadanya, maka Anda harus mencari tahu cara menyanyikannya. Meskipun tidak ada nadanya, puisi tersebut tidak meninggalkan keraguan tentang pesan yang ada di dalamnya. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.